Materi pertama, peluang. Peluang dapat kita katakan sebagai kemungkinan peristiwa dapat terjadi. Untuk mengukur sebuah peluang kejadian, pertama kita harus melakukan percobaan. Setelah itu dilanjutkan dengan ruang sampel. Yang dimaksud dengan ruang sampel di sini yaitu kejadian yang mungkin dari suatu eksperimen atau percobaan yang sebelumnya dilakukan. Setelah itu dilanjutkan dengan peristiwa. Peristiwa itu kejadian yang nanti kepilih dari ruang sampel. Setelah itu dilanjutkan dengan peluang. Peluang itu adalah peristiwanya. Nah, saya ambil contoh. Yang pertama itu uang logam. Ruang sampel yang terdapat pada uang logam adalah 2, karena di bagian sisi awal terdapat gambar dan bagian belakangnya terdapat uang. Jadi kita dapat tulis kardinal S sama dengan 2. Setelah itu dilanjutkan dengan peristiwa. Saya ambil contoh peristiwa keluarnya gambar. Jadi kita dapat tulis kardinal A sama dengan 1. Setelah itu kita dapat menghitung peluangnya. Rumus peluangnya adalah PA peluang A sama dengan NA per NS. NA itu banyak anggota himpunan A, dan NS itu banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S yang ini. Jadi kita peroleh peluangnya, masukkan NA-nya kita peroleh 1 per dibagi 2. Jadi ruang sampel uang logam jadi kejadian peluang munculnya satu gambar pada satu kali pelemparan uang logam adalah setengah. Nah, contoh yang kedua pada dadu. Dadu memiliki ruang sampel 6 karena di setiap sisinya terdapat nilai-nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kardinal S sama dengan 6. Setelah itu dilanjutkan dengan peristiwa. Saya ambil contoh munculnya dadu bilangan prima. Jadi kardinal A-nya sama dengan 3. Karena pada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dimaksud dengan bilangan primanya itu adalah 2, 3, 5. Nah, maka saya dapatkan di sini 3 jumlahnya. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung peluangnya. Jadi PA sama dengan NA-nya 3 per dibagi 6. Kita dapat sederhanakan, jadi hasilnya setengah. Baik, pada bagian ini kita akan membahas lebih mengenai peluang gabungan. Namun perlu juga diingat bahwa rumus peluang kejadian A adalah sama dengan frekuensi kejadian yang diharapkan dibagi dengan frekuensi seluruh percobaan atau yang kita panggil dengan ruang sampel. Dan peluang
peluang itu dia pasti berada di range antara 0 dan juga 1. Yang dimana 0 itu berarti bahwa kemungkinan peluang tersebut itu mustahil, dan 1 artinya dia itu pasti akan terjadi. Nah, berikutnya apabila kita buat diagram range ini, dan ini adalah peluang A, sedangkan ini adalah peluang B, dan kita ingin mencari gabungan dari peluang A dan peluang B. Gabungan dari peluang A dan B, maka rumusnya itu adalah peluang A ditambah peluang B, dan kita kurangi dengan peluang A iris B. Yang dimana ini adalah peluang dari A iris B. Kita ambil contoh, misalkan peluang A adalah munculnya angka genap pada dadu. Maka angka yang dapat muncul adalah 2, 4, dan juga 6. Sedangkan kalau peluang B, kita bilang muncul angka prima. Dan angka yang prima yang ada pada dadu adalah 2, 3, dan juga 5. Sedangkan peluang gabungan A dan B, peluang A iris B, itu hanyalah ini angka 2 ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa D ini hanya angka 2. Dan untuk pengubah menjadi peluang, maka ini frekuensi angka yang dihasilkan 3, kita bagi dengan ruang sampel, ini juga kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah setengah, dan ini juga setengah, dan ini adalah 1/6. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini untuk mencari peluang gabungan dari kedua peluang tersebut. Peluang A adalah setengah, ini adalah setengah, dan ini kurang 1/6. Maka nilainya adalah 3 plus 3 min 1, atau 5/6. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Untuk menghitung peluang bersyarat E jika diberikan F, kita pakai F sebagai ruang sampel. Peristiwa munculnya E dengan syarat F juga muncul harus berada di dalam E irisan F. Misalkan E dan F peristiwa di mana peluang F lebih besar dari 0. Peluang bersyarat dari E jika diberikan F dapat ditulis sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Setelah itu, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu berapakah peluang bit string acak dengan panjang 3 yang mengandung bit awal 1 jika muncul minimal 2 angka 0. Sekarang di bit string acak panjang 3 terdapat 8 binary yaitu 00, 001, 010, 111, 100, 101, 110, 11, 11. Kita lanjut ke dalam soal, yaitu yang mengandung bit awal 1. Berarti E-nya itu 1, 100, 101, 110, 111, karena di soal yang mengandung bit awal 1. Jadi kita dapat tulis E sama dengan bilangan kurung kurawal buka 100,101,110,111 kurung kurawal tutup. Jadi kita dapat buat peluang E adalah 4/8.
atau kita dapat sederhanakan menjadi setengah. Yang kedua, jika muncul minimal 2 angka 0. Kalau minimal 2 angka 0 itu nolnya 1 berarti termasuk. Contohnya pada binary yaitu 001, 010, 011, 100, 101, 110. Dapat ditulis F kurung kurawal buka 001, 010, 011, 100, 101, 110, kurung kurawal tutup. Dapat ditulis peluang F adalah 6/8 sama dengan 3/4. Selanjutnya kita mencari E irisan F sama dengan kurung kurawal buka. Yang dimaksud irisan itu yang sama angkanya E dan F. Contohnya itu 100 terdapat di E dan terdapat di F. Dan selanjutnya 101 dan selanjutnya 110. Jadi peluang E irisan F terdapat 3, jadinya peluangnya yaitu 3/8. Masuk ke rumus yang awal, peluang E jika diberikan F sama dengan peluang E irisan F per peluang F sama dengan tadi kita sudah mencari hasilnya yaitu E irisan F adalah 3/8. Kita dapat tulis di sini per peluang F kita dapat tulis 3/4. Dan hasil kalinya yaitu 3/6. Dapat kita sederhanakan menjadi setengah. Jadi peluang bit string acak dengan panjang 3 yang mengandung bit awal 1 jika muncul minimal 2 angka 0 adalah setengah. Di sini saya akan menjelaskan materi distribusi peluang dan nilai harapan. Di bawah ini sudah ada contoh soal untuk menghitung nilai harapan munculnya angka dalam pelemparan 4 keping uang logam. Pertama-tama kita cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Untuk pelemparan 4 keping uang logam, saya mendapatkan 16 ruang sampel. Peristiwa munculnya angka ada 15, sehingga peluang dari A yaitu 15/16. Dari ruang sampel S di atas dapat dilihat peluang munculnya 0 angka yaitu 1/16, peluang munculnya 1 angka yaitu 4/16 atau 1/4, peluang munculnya 2 angka yaitu 6/16, peluang munculnya 3 angka yaitu 4/16 atau 1/4, peluang munculnya 4 angka yaitu 1/16. Untuk menghitung nilai harapan munculnya angka yaitu 0 dikali 1/16 ditambah 1 dikali 1/4 ditambah 2 dikali 6/16 ditambah 3 kali 1/4 ditambah 4 kali 1/16. Sehingga didapatkan 1/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 8/4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi, nilai harapan munculnya angka dalam pelemparan 4 keping uang logam yaitu sebanyak 2.